Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Nah, pada video kali ini kita masih mereaction terkait Pilpres 2024, di mana saat ini sedang hangat-hangatnya ya sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Nah, ada kelucuan-kelucuan ya di momentum tersebut, di mana di pendukungnya ini mereka tetap melakukan demonstrasi, katanya 1 minggu ya akan demo terus-terusan. Nah, dalam demonstrasi ada yang orasi ngaku dari Madura. Wah, ini pernyataannya atau orasinya ini berbahaya sekali ya. Dia mengancam seandainya tidak bulan puasa itu akan menyembelih mereka itu ya para pendukung 02. Wah, ini kita yang memilih 02, yang memilih Prabowo Gibran, ini diancam mau disembelih orang ini. Kira-kira orang ini pantasnya diapain ya? Nah, dan juga terkait mengenai sidang di MK juga nanti akan kita simak ya. Nah, dan juga ini kemarin Pak Ganjar ini katanya nggak mau ditawarin jadi menteri. Terus Mas Gibran ini malah jawabannya asik gitu. Nah, siapa yang nawarin? Apa nggak malu gitu ya, kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu, paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampah karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sogokan. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu, paham? Ya Allah, pendukungnya 01. Luar biasa, jawara semua. Ini malah makin ngaco lagi. Demo ya, bilang sama polisi, polisi, saksikan ini, andai bukan bulan puasa udah saya sembelih semua. Aduh brother, nanti ketangkap, nangis, pening, ngomong kayak betul aja. Jangan bawa-bawa nama Madura, karena Madura itu banyak orang yang baik. Tidak seperti Anda. Jangan mempermalukan Madura. Bawa aja nama pribadi, berpikirlah yang cerdas. Jangan bawa nama daerah. Kasihan orang-orang yang baik, orang-orang Madura yang baik, tak seperti Anda. Malu bro. Ya, malu untuk anak sama istri. Pulang bro. Presiden, Anies Presiden. Kalian dibayar berapa? Masih di sana ada tangkap, cepat tangkap saya, cepat tangkap saya, tangkap saya. Ibu ngapain begini namanya memperkeruh suasana. Karena kata-katanya itu kan sudah ada tempatnya di sana, nggak bisa. Kata-katanya hubung-hubungin Biasa, kan udah ada tempatnya. Kok malah memperkeruh suasana aja, udah dibagi aja tempatnya masing-masing. Silakan orasi tempatnya masing-masing. Iya. Ini
Ya, melihat kejadian seperti tadi, ya, ada seorang ibu-ibu kawan-kawan yang coba untuk menghambat atau merusak aksi kita depan ini kawan-kawan. Jika hakim berlaku jujur, berlaku adil. Assalamualaikum, Bapak yang ganteng, yang sudah tua, jenggoten. Jangan-jangan yang masuk neraka kamu, Pak. Nggak usah bilang surga neraka kalau perbuatanmu sendiri tidak bisa dicontoh. Kamu bikin resah masyarakat Indonesia. Kalah bilang curang, curang, dan curang. Justru kelompokmu itu yang curang. Ya, kamu nanti yang masuk neraka. Kamu itu orang beragama, tapi perbuatanmu seperti itu. Surga neraka hanya Allah yang menentukan, baik buruknya manusia itu Allah yang menentukan, bukan mulutmu. Justru mulutmu itu lebih busuk, kamu akan masuk neraka yang pertama kali. Aku masih ngamatin aja sidang saat ini gugatan di MK. Ada itu dari pernyataan bahwa milih 02 itu karena bansos. Aku cuman ketawa dan senyum. Aku belum bicara apa-apa. Terus mestinya nilai 02 itu 0. Di mana letak kau menghargai pemilih 02 dianggap 0? Aku masih ketawa dan senyum aja. Masih senyum aja. Merebut dari penjajah itu dengan seluruh rakyat Indonesia. Halo, assalamualaikum. Subhanallah, alhamdulillah. Bu, ibu-ibu, tukang es cendol, tukang kolak pisang. Tukang es cendol, tukang kolak pisang. Lu demo. Itu lu ngomong berdua. Lu ngomong, jawabannya lu jawab sendiri. Tukang cendol, kolak pisang. Sutia Markona. Demo lu tuh demo apa temanya Sutia Markona? Lu ngomong, itu udah lu jawab sendiri omongan lu Markona, Sutiem, tukang kolak pisang, tukang cendol. Lu bilang Indonesia, ya memperjuangkan Indonesia, memerdekakan Indonesia dengan darah, dengan harta, macam-macam, mengusir orang asing. Lah itu yang lu perjuangkan siapa? Markona Sutiem, tukang cendol, tukang bubur kacang hijau. Nah, lu yang perjuangkan siapa? Orang pribumi, orang asing. Apa lu nggak nyadar? Nah, Markona Sutiem, tukang cendol, bubur kacang hijau, tukang kolak pisang. Aneh lu pada. Bobi, Gibran, Kaisang, Pak Jokowi termasuk. Emang serta-merta dia duduk sebagai pejabat, sebagai presiden, atau sebagai anaknya wakil presiden, atau si Bobi sebagai wali kota? Kan kagak. Dipilih sama rakyat. Kenapa sekarang lu bilangnya menguasai atau macam-macam? Lu pada nyadar dah. Ya, masih lama ya. Tapi masih harus diskusi lagi dan lain-lainnya. Di Twitter susunan kabinet itu benar nggak sih Mas? Nggak benar ya. Makasih ya. Mas kalau kemarin tawari menteri itu. Ya, makasih ya. Pak Ganjar nggak tetap berada di luar pemerintahan? Yang menawari siapa? Tapi kan kemarin sempat mau merangkul itu. Siapa yang menawarkan?
Ya, makasih ya. Terima Itu kasih, tanda makasih. Pak Ganjar nggak mau dirangkul sama 02, Mas. Ya nggak tahu. Nggak mau nggak orangnya? Karena dengan Kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. tapi kan dengan pernyataan seperti itu tetap mau di luar pemerintahan, berarti nggak mau dirangkul. Kan kemarin Mas Adi sempat bilang mau merangkul 01 sama 0. Ya udah. Ya, makasih ya. Persetan dengan putusan MK, apapun hasilnya. Persetan juga dengan ocehanmu, bro. Karena tidak berbobot dan tidak bermanfaat sama sekali. Isinya hanya provokasi, isinya hanya kebencian. Itu saja yang bisa kau sampaikan. Dan tidak ada yang bisa digunakan untuk membangun negeri Indonesia tercinta ini. Ya, jadi untuk abang yang berada di video ini, ya saya hanya menegaskan dua hal di sini. Ya, yang pertama, 89 masyarakat Indonesia itu masih mencintai Bapak Jokowi. Ya, jadi bukan suaramu saja yang didengar, ya. Suara kami juga harus didengarkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, abang sudah bilang, ya, tidak peduli hasil keputusan MK, tidak peduli siapa yang memilih, tidak peduli siapa yang terpilih. Seolah-olah 58% masyarakat Indonesia yang memilih Bapak Prabowo itu tidak kau anggap. Dan supaya Anda tahu, kami juga tidak pernah menganggap Anda, kami juga tidak pernah menganggap ocehan Anda, karena itu murahan. Oke, sampai di sini paham? Yang kedua yang mulia, kami juga mohon izin, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Para pengacara pasangan 03 meminta supaya majelis membantu memanggil 4 menteri, Menteri Sosial, Perdagangan, apalagi segala macam 4 menteri itu, untuk didengar keterangannya dalam sidang. Bro, sidang di MK untuk pembuktian perselisihan suara sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023. Siapa saja yang boleh memberi keterangan dalam persidangan sebagai saksi. Saksi yang harus hadir menurut ketentuan persidangan di MK adalah saksi resmi dari partai dan saksi lain dari pemantau pemilu. Jadi kalau menteri dihadirkan, mau cerita apa? Wow. Seharusnya suara Prabowo Gibran itu 0 di semua provinsi. Ya, terus kau bisa menang. Inilah kata-kata dari 03 atau Ganjar Mahfud. Mengatakan semua provinsi suara Prabowo Gibran itu 0. Sebenarnya dari selesai pemilu, saya itu tidak mau membuat konten-konten politik lagi. Tapi ketika mendengar statement bahwa suara Prabowo Gibran itu di semua provinsi 0, hati saya itu meronta-ronta. Paham kalian? Meronta-ronta. Kalau kalian anggap suara Prabowo Gibran cuma 0 di semua provinsi, terus kau anggap aku ini apa? Aku ini pilih Pak Prabowo dan Gibran. Terus kau anggap keluargaku, bapakku, ibuku, nenekku, siapapun itu yang dukung Pak Prabowo, kau anggap apa kita? Kita ini rakyat Indonesia. Kau anggap kita ini makhluk astral? Hah? Suara kita nggak kau lihat? Hah? Pakai mata. Terus saya capek-capek buat konten, ya kan, yang dimana kontenku itu sarkas, yang di akhir video selalu membela Pak Prabowo dan Gibran. Di situ banyak orang-orang yang salah tangkap, salah paham. Para pendukung Pak Prabowo dikira aku menghina Pak Prabowo, aku dihujat ribuan orang. Kau anggap itu mereka apa? Hah?
Kok anggap itu mereka angin? Kesel. Apa perlu kami pendukung Pak Prabowo dan Gibran dari Sabang sampai Merauke berkumpul di MK? Hah? Biar mata kalian langsung lihat, wow, ternyata ini pendukungnya Pak Prabowo memang benar sebanyak ini. Janganlah haus kekuasaan sampai memfitnah, membuat statement yang tidak benar seperti itu. Sebelumnya begini, saya mau tanya sebelumnya, pada waktu Pilpres kemarin Anda punya posisi apa, fungsi apa? Punya posisi apa-apa. Tidak apa-apa, bukan tim dari BPN? Saya di kampung, Pak. Di kampung? Dari Makassar. Oke. Terus kesaksiannya ini berhubungan dengan apa? Jadi kesaksian itu diberikan karena Anda melihat, mendengar, dan merasakan. Itu apa berarti kok Anda di kampung? Kan DPT juga ada di kampung, Pak. Oh, berarti nanti yang akan dijelaskan Anda itu DPT di kampung Anda? Kan, seluruh Indonesia. Hah? Loh gimana? Ya, saya dapatkan source atau file database DPT dari DPP Gerindra ketika saya berada di Jakarta. Nah ya, sekarang mau saya tanya, Anda itu posisinya itu apa? Di dalam tim ini posisi Anda itu sebagai apa? Sebagai orang yang diminta untuk memberi kesaksian tentang kerusakan DPT. Oh enggak, pada waktu Pilpres kemarin. Kalau Anda dari kampung, mestinya yang Anda ketahui kan situasi di kampung itu, bukan nasional kan? Majelis, mohon maaf. Saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung, Pak. Loh, bukan begitu. Ya, ini saya ingin berikan penjelasan. Jadi Bapak sudah menjudgment seolah-olah orang kampung tidak tahu apa-apa, itu juga tidak benar. Bukan Bapak. Begitu. Mohon dengarkan saja dulu Pak, apa yang akan dijelaskan. Beliau ini memang orang yang sangat sederhana dan begini, humble. Pak Bambang, saya kira saya sudah cukup, saya akan dialog dengan dia. Pak Bambang sudah stop. Ya. Tapi saya mohon juga Pak jangan Bambang ada tekanan. Kalau Pak, tidak stop Pak Bambang saya suruh keluar. saya mohon maaf Pak, kalau dalam tekanan terus saya akan menolak itu Pak. Saksi saya menurut saya ditekan oleh Bapak. Bukan begitu. Sudah Pak Bambang sekarang diam, saya akan dialog dengan saudara saksi. Ya teman-teman, ada berita yang sangat lucu teman-teman, yang sangat lucu antara Pak Ganjar versus Mas Gibran teman-teman. Ini beritanya, Ganjar tolak jadi Menteri Prabowo. Terus Gibran langsung skakmat teman-teman. Ya nawarinnya siapa? Ini pasti pasangan nomor 3, apalagi Pak Ganjar pasti malu dah. Malu banget ini teman-teman. Malu banget ini diskakmat sama Mas Gibran ini teman-teman. Aduh. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Pak Tua, apa sih salahnya Jokowi sama kamu? Salahnya apa sih, pernah menyakiti apa Jokowi sama kamu? Jokowi sibuk kerja untuk rakyat, pengennya penjara aja Jokowi. Mikir. Jangan GR, Gerindra tegaskan tak pernah tawari Ganjar dan Anies kursi menteri. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sumi Dasko Ahmad menyebut bahwa pihaknya tidak pernah sekalipun menawarkan kursi kabinet pemerintahan 2024-2029 kepada Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan. Panis, lu tuh nggak diajak. Udahlah, lagian kami para pendukung Bapak Prabowo juga nggak ikhlas. Masa sih orang yang sudah mengkhianati Bapak Prabowo terus ditawari jadi menteri di kabinetnya? Aduh, udahlah, urus aja tuh anak-anak Abah yang bunyinya paling rame. Udahlah, urusin itu aja. Mas Ganjar. Apalagi ini, udah, jangan diajak ya ini. Masa suara Prabowo yang 58% atau 96 juta dia nggak percaya, harusnya dienolkan di tiap provinsi. Udah. Pak, Bapak Prabowo, ini orang ini jangan diajak, sama tuh orang itu juga. Jika hakim berlaku jujur, berlaku adil,
ada di neraka. Sebelum neraka di akhirat, masuk dulu neraka di dunia, yaitu di penjara Cipinang. Oke, itu dia tadi ya, cuplikan-cuplikan dari video-video terkini terkait Pilpres 2024 yang ya cukup menghibur ya, cukup bisa menghibur dengan kelucuan-kelucuan mereka, para kaum yang sakit hati, nggak terima kekalahan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.